Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Utama. Kepolisian Resor Blora menetapkan Dr. Adas Sugianto, 60 tahun, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, sebagai tersangka dalam insiden jatuhnya lift proyek yang menewaskan 5 orang pekerja bangunan dan melukai 8 lainnya. Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu pagi 8 Februari 2025 sekitar pukul 7.30 WIB di lokasi pembangunan rumah sakit di Jalan Raya Blora Cepu KM 3 Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Insiden bermula ketika 13 pekerja bangunan menaiki lift proyek untuk naik ke lantai 3 dan 4 gedung yang tengah dibangun. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, para pekerja tiba di lokasi dan memulai aktivitas mereka. Namun saat lift bergerak dari lantai 3 menuju lantai 4, terdengar suara mencurigakan dari kabel seling alat angkut tersebut. Tak lama kemudian, lift tersebut tiba-tiba terjun bebas dari ketinggian sekitar 20 meter, menimbulkan kepanikan dan menyebabkan kerusakan parah. Akibat kecelakaan tersebut, 5 pekerja dilaporkan meninggal dunia meski sempat mendapatkan perawatan medis. Sementara 8 lainnya mengalami luka-luka serius. Petugas kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk komponen lift yang mengalami kerusakan untuk kebutuhan penyidikan lanjutan. Wakapolres Blora Kompol Slamet Rianto menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan karena adanya dugaan kelalaian dalam pengawasan serta pemeliharaan alat berat yang digunakan dalam proyek. Menurutnya, proses penyidikan masih berjalan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. Sugianto dijerat dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUH Pidana terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka berat. Polres Blora juga tengah mendalami penerapan standar keselamatan kerja di proyek tersebut, termasuk kepatuhan terhadap regulasi teknis yang berlaku. Kompol Slamet menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas insiden ini dan menyerukan kepada seluruh pelaku usaha konstruksi agar lebih serius dalam penerapan sistem keamanan kerja demi mencegah kejadian serupa di masa depan. Peristiwa ini menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta memicu keprihatinan masyarakat luas terhadap lemahnya pengawasan keselamatan di sektor konstruksi. Keluarga korban menuntut keadilan dan kompensasi atas kehilangan yang mereka alami, sembari menanti hasil penyidikan yang tengah dilakukan pihak kepolisian. Dari Humas Polres Blora melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen pada Sabtu 19 April 2025, sekitar pukul 4 WIB. Pengungkapan kasus ini dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian. Dua pelaku berinisial P 16 tahun dan A 18 tahun yang merupakan warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta diamankan oleh petugas di wilayah Kabupaten Sleman pada Minggu pagi 20 April 2025 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kolaborasi antara Polres Kebumen dan Polres Purworejo setelah menerima laporan dari korban. Satreskrim Polres Kebumen telah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dengan modus begal dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk TKP terjadi di Jalan Lingkar Selatan, JLS, termasuk Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, terjadi pada pukul 4 pagi. Kemudian untuk anak yang berhadapan dengan hukum, inisial P, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Bantul. Korban dalam kasus ini adalah PI 31 tahun, warga Desa Kerendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Saat kejadian, korban tengah melakukan perjalanan menuju Kabupaten Cilacap. Di tengah perjalanan, korban dipepet oleh 2 pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor metik. Pelaku kemudian mengancam korban menggunakan celurit sepanjang 1,2 meter dan memaksanya menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000 dan 1 unit telepon genggam. Barang bukti yang kami sita berupa 1 unit sepeda motor merek Honda PCX warna abu-abu dengan nomor polisi
AB 5741NO. Kemudian 1 lembar STNK atas nama Sri Museum, nomor polisi AB 5741NO. Kemudian uang tunai Rp14.000, 1 unit handphone merek Oppo A16 warna biru, 1 buah helm merek GIX warna hitam, 1 potong jaket jeans warna biru, 1 buah celurit dengan ukuran kurang lebih 120 cm. Disita sebagai barang bukti di Polres Purworejo. Aksi kekerasan tidak berhenti di situ. Korban dibacok lebih dari 10 kali oleh pelaku mengakibatkan jaket yang dikenakan robek dan luka di tubuh korban. Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri meninggalkan korban di lokasi. Korban yang mengalami luka segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mirit. Menindaklanjuti laporan, tim Satreskrim bergerak cepat dan melakukan penyelidikan intensif yang mengarah pada penangkapan pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa keduanya juga diduga terlibat dalam tindak pidana serupa di wilayah Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo DIY. Saat ini salah satu pelaku yang masih di bawah umur berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, sementara pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polres Purworejo. Tersangka untuk anak yang berhadapan dengan hukum ditangani di Polres Kebumen, kemudian untuk yang tersangka dewasa ditangani di Polres Purworejo. Pasal sangkaan adalah pasal 365 ayat 2 KUH pidana, yaitu pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara selama-lamanya 12 tahun. Modus operandinya, pelaku berusaha menghentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan cara memepet korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Selanjutnya, meminta uang serta barang dan secara paksa kemudian melukai korban dengan membacok korban menggunakan celurit tersebut lebih dari 10 kali. Motifnya adalah pelaku melakukan aksinya dengan cara membegal korban dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang ataupun barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampasan, yaitu pasal 365 KUHP atau pasal 368 KUHP. Polres Kebumen masih terus melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain di wilayah berbeda. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kejahatan di jalan dan segera melaporkan jika mengalami atau mengetahui kejadian serupa. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.